Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Irsyad selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura Komting dan mahasiswa Ekonomi Syariah 6A. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa merasakan, menikmati indahnya belajar, indahnya mencari ilmu walaupun dalam keadaan dan dalam pandemi wabah COVID-19. Salawat dan serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengakis kita, membawa kita dari alam kegelapan dibawanya ke alam yang penuh dengan cahaya al-Islam, ad-dinul Islam wal iman. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok Sampang, kelompok Kabupaten Sampang akan menjelaskan sedikit mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang. Perlu diketahui juga bahwasanya pariwisata ini merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia, baik itu dari sektor perekonomian maupun dari segi sosialnya. Dan pariwisata juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi suatu daerah, terutama ekonomi rakyat. Karena memang kalau dilihat dari sisi fasilitas, sarana prasarana itu lebih ada atau lebih siap dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan apa saja sih? Bagaimana sih apa saja objek wisata yang ada di Kabupaten Sampang? Yang pertama, yang kedua kita akan membahas berkaitan dengan sarana prasarananya yang ada di sana. Kemudian yang terakhir itu kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sih data pengunjung, apakah ada peningkatan tiap tahunnya atau malah ada penurunan. Nah, di sini Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang membagi dua kategori besar pariwisata, yakni ada wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam ini berkaitan dengan alam seperti halnya pantai, sedangkan wisata budaya ini berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di Madura, khususnya yang ada di Kabupaten Sampang, yang mana pada setiap kategori terdapat potensi yang cukup banyak dan menjanjikan, seperti itu. Objek wisata alam yang pertama itu ada air terjun Torwan. Nah, ini merupakan satu-satunya air terjun yang ada di Pulau Madura. Tepatnya ada di Desa Ketapang Timur. Kalau dari kota itu sekitar 47 km yang tentunya mudah dijangkau oleh para pengunjung. Nah, fasilitas apa saja yang ditawarkan? Nah, di sini ada fasilitas pendukung objek wisata terdiri dari tempat parkir, sarana mandi, tempat penjual makanan dan minuman yang alhamdulillah cukup dan sudah memadai. Berikutnya ada Pantai Camplong. Letaknya yang strategis diakses dari Jalan Nasional Bangkalan dan Sumeneb, karena memang karena memang merupakan akses nasional, jalan nasional dari Bangkalan ke Sumeneb dari sisi selatan. Nah, ini ada di Desa Derma Camplong, atau kalau dari kota itu sekitar 9 km.
Nah, kondisi wisata Pantai Cemplong sudah dikelola dengan baik, di mana sudah terdapat sarana penunjang pariwisata berupa tempat penginapan, kafe, warung makanan, dan tempat bermain seperti wisata perahu layar. Kemudian objek wisata alam berikutnya yaitu ada Pantai Lon Malang. Nah, ini adalah pantai yang berada di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobenah. Beberapa fasilitas yang sudah disiapkan di Pantai Lon Malang yaitu kafe atau tempat makan, musola, kamar mandi, tempat parkir yang luas, dan tempat duduk. Sedangkan pada fasilitas wahana permainan ada seperti banana boat, perahu, dan juga di Pantai Lon Malang ini disediakan tempat penitipan barang bagi para pengunjung. Berikutnya ada Gua Lebar, berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut, berada di pusat kota Sampang. Nah, ini juga merupakan atau diyakini sebagai tempat petilasan Pangeran Trunojoyo. Adapun fasilitas yang sudah disiapkan diantaranya area parkir kendaraan, taman, kamar mandi, tempat istirahat, dan warung-warung. Berikutnya hutan Keranipa. Nah, bagi kalian yang suka terhadap kera, nah di sini tempatnya. Nah, itu terletak di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, pesisir utara Pulau Madura, sekitar 50 meter kalau dari kota Sampang. Nah, di sini kalian nanti kalau ke hutan Keranipa tentunya akan disambut oleh kera-kera ya, karena memang di sana sebagian besar dihuni oleh kera-kera jinak pemakan jagung. Fasilitas penunjang di wisata ini masih minim. Tempat parkir berupa lahan kosong, kamar mandi yang kondisinya perlu dibenahi juga. Penjual makanan atau minuman yang dikelola penduduk setempat. Berikutnya ada Pulau Mandangin. Kalau tadi itu hutan kera, kalau sekarang Pulau Kambing. Nah, ini dapat ditempuh selama kurang lebih 90 menit dari pelabuhan tradisional Tanglok. Adapun fasilitas yang sudah disiapkan berupa perahu wisata, toilet umum, warung-warung, dan tempat penginapan, serta masjid. Nah, mungkin itu yang terakhir ya dari objek wisata alam. Berikutnya kita masuk pada objek wisata budaya. Yang pertama yaitu situs Ratu Ebuh. Objek wisata purbakala ini terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, dan bisa ditempuh kurang lebih 2 km dari pusat kota ke arah selatan. Adapun fasilitas yang disediakan diantaranya berupa tempat parkir, warung-warung, dan kamar mandi umum. Berikutnya yaitu 7 sumur petilasan Pangeran Panjilaras. Ini juga ada di Kelurahan Polagan, tepatnya di 2 km dari pusat kota Sampang. Selanjutnya ada situs Pabaran Trunojoyo. Ini terletak di Kelurahan Ron Tengah, Kecamatan Sampang, yang berjarak kurang lebih 200 meter dari pusat kota Sampang. Berikutnya itu ada atraksi kerapan sapi. Nah, kerapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura yang digelar setiap tahun pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September. Dan dilombakan biasanya untuk final pada akhir bulan September dan Oktober. Berikutnya ada objek wisata budaya berupa atraksi Sapi Sono. Ini tidak jauh beda daripada atraksi
karapan sapi ya. Hanya saja ini biasanya sebagai permulaan daripada interaksi karapan sapi. Berikutnya ada tradisi rokatase atau petik laut, atau biasa kalau orang Madura itu lebih mengenalnya selamatan tasek. Biasanya dilakukan oleh masyarakat nelayan Madura. Nah, ini rokatase ini dipercaya dan merupakan bentuk rasa syukur para nelayan yang umumnya berada di pesisir pantai selatan Kabupaten Sampang. Kalau di Kabupaten Sampang. Selanjutnya, dan ini merupakan objek wisata budaya yang terakhir, yaitu Daul Duk-Duk. Merupakan kesenian tradisional masyarakat Madura yang sering digunakan untuk membangunkan makan sahur pada waktu bulan Ramadan. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran atau objek yang ada di Kabupaten Sampang. Ya, meskipun dari sarana prasarana belum mencukupi atau belum bisa dikatakan baik, namun kalau dilihat dari angka pengunjung setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Dan terakhir tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 350.477 pengunjung. Destinasi pariwisata di Kabupaten Sampang cukup mencuri perhatian. Mungkin itu alasannya, karena memang pada tiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun tidak dibarengi dengan sarana prasarana yang ada. Contohnya saja pada tahun 2013 itu kunjungan wisata sebanyak 23.568 kunjungan. Tahun berikutnya sekitar 53.000. Kemudian di tahun berikutnya meningkat lagi sebesar 61.724, yang pada akhirnya tahun 2019 jumlah kunjungan yang seperti saya katakan tadi mencapai 350.477 orang. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi sebagai perwakilan dari kelompok Kabupaten Sampang mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kata salah, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Kalau ada pembenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Salah lopot sapura akin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu yaqti bihibati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.